Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Tania Amanda Marjaya dengan NIM 2011-03-1017 dari kelas 3F. Di video ini adalah video pembelajaran penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Nah, adik-adik, itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini kakak memiliki contoh, yang dimana benda ini akan kakak jadikan contoh untuk mengawali materi pada hari ini. Nah, contoh yang kakak maksud adalah adik-adik bisa lihat televisi dan hanger. Nah, hal-hal tersebut juga pasti ada di sekitar adik-adik. Adik-adik bisa memperhatikan ya. Nah, televisi dan hanger, di sini kakak memiliki pertanyaan. Bentuk apa sih televisi itu dan bentuk apa sih hanger itu? Nah, mungkin adik-adik ada yang bisa menjawab? Ya, ada yang menjawab persegi panjang untuk bentuk televisi, lalu untuk hanger? Ya, ada yang menjawab juga segitiga. Nah, persegi panjang maupun segitiga merupakan jenis-jenis dari bangun datar. Nah, bangun datar akan kita bahas pada hari ini. Kita langsung masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis bangun datar, nah pertama kita akan membahas mengenai definisi dari bangun datar itu. Nah, untuk adik-adik, apa sudah tahu apa definisi dari bangun datar? Oke, untuk yang belum tahu, bangun datar adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Nah, karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka bangun datar hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Selain definisi dari bangun datar yang telah kita bahas tadi, yang kedua, yang perlu adik-adik ketahui adalah istilah yang sering dipakai dalam bangun datar. Nah, seperti yang sudah saya tulis di papan, yang pertama ada istilah sisi. Nah, apakah adik-adik mengetahui apa itu sisi? Untuk yang belum tahu, sisi merupakan garis pembatas dari suatu bidang datar. Nah, dari gambar yang telah saya buat di papan, yaitu persegi, mari kita sama-sama menganalisa yang mana yang dimaksud dengan sisi. Oke, yang dimaksud dengan sisi dari persegi tersebut adalah garis AB, garis BC, garis CD, dan garis DA. Ayo kita tulis. Garis AB, garis BC, garis CD, dan garis DA. Inilah sisi yang dimaksud dari persegi yang telah dibuat. Nah, istilah yang kedua ada sudut. Sudut merupakan besaran rotasi antara dua garis, antara dua bidang, atau antara garis dengan bidang. Nah, sama juga saya sudah menuliskan atau menggambar persegi, dan kita akan menganalisa bersama-sama yang mana yang dimaksud dengan sudut dalam persegi yang telah dibuat. Nah, terlihat bahwa sudut yang terdapat dalam persegi tersebut adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, sekarang kita tulis sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, inilah istilah-istilah yang sering dipakai dalam bangun datar, sisi dan sudut. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis-jenis bangun datar. Nah, seperti yang adik-adik sudah lihat, di sini kakak sudah menuliskan untuk jenis yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk yang pertama ada persegi. Persegi sudah kita bahas tadi. Nah, untuk pengertian persegi, yaitu sebuah bangun datar yang terbentuk oleh 4 buah sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, inilah yang sudah kita analisa tadi bersama, yang dimana persegi memiliki sisi dari gambar yang telah disajikan, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Itulah sisi dari persegi. Nah, untuk sudutnya juga kita sudah analisa, yaitu ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D yang memiliki sudut siku-siku. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Nah, setelah adik-adik memahami tentang persegi, coba adik-adik sebutkan benda-benda di sekitaran adik-adik yang berbentuk persegi. Coba sebutkan. Oke, ada yang menjawab jam dinding. Ya, bisa
Selanjutnya, ada yang menjawab meja persegi. Betul? Selanjutnya, ya, bisa juga papan catur. Nah, itulah benda-benda yang berbentuk persegi di sekitaran kita. Oke, itulah mengenai persegi. Sekarang kita akan lanjutkan ke jenis bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Inilah gambaran persegi panjang. Nah, apakah adik-adik setelah melihat gambar ini bisa mendefinisikan apa itu persegi panjang? Ya, betul sekali. Persegi panjang merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 2 buah pasang sisi sama panjang, serta memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, sekarang ayo kita analisis bersama. Nah, tadi di pengertiannya disebutkan bahwa persegi panjang memiliki 2 buah pasang sisi yang sama panjang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DC. Atau bisa kita tulis AB sama dengan DC. Nah, selanjutnya juga bisa panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Kita tulis AD sama dengan BC, ya. Nah, untuk sudutnya juga sama, dia memiliki 4 sudut. Ayo adik-adik analisa bersama. Ya, betul, sudut A, sudut B, selanjutnya sudut C, dan sudut D, di mana memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, inilah tentang persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis yang berikutnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis yang ketiga, yaitu segitiga. Nah, di sini saya sudah menggambarkan gambaran dari segitiga. Nah, berdasarkan gambaran telah ada di papan, coba adik-adik definisikan dari bangun datar segitiga. Ya, betul sekali. Jadi, segitiga merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk oleh 3 buah sisi dan memiliki 3 buah sudut. Nah, sekarang ayo kita analisa sisi maupun sudut dari segitiga yang ada di sini, ya. Tadi dibilang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Nah, untuk sisinya, yang pertama ada sisi AB. Kita langsung tulis ya, AB, sisi AB. Yang kedua, sisi BC, sisi BC. Setelah itu, sisi CA, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisa sudutnya. Tadi dibilang memiliki 3 buah sudut. Ayo adik-adik sebutkan sudut apa saja? Ya, betul, sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita tulis ya, A, sudut B, dan sudut C. Nah, betul sekali adik-adik. Nah, selain itu, adik-adik perlu ketahui di mana segitiga menurut panjang sisinya dibagi lagi menjadi 3, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, itulah konsep atau jenis dari bangun datar segitiga. Sekarang kita akan lanjut jenis yang lainnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis yang keempat, yaitu lingkaran. Nah, di sini juga saya sudah menggambarkan gambaran dari lingkaran. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambarnya dan coba definisikan definisi dari lingkaran. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi lingkaran adalah sebuah bangun datar yang tidak memiliki titik sudut dan hanya memiliki satu sisi karena terbentuk dari satu garis yang saling terhubung. Oke, betul sekali. Nah, sekarang kakak ingin bertanya, coba adik-adik perhatikan benda-benda yang ada di sekitar adik-adik dan coba sebutkan benda-benda tersebut yang berbentuk lingkaran. Ayo, coba diperhatikan dulu, lalu jawab langsung. Oke, ada yang jawab. Uang koin, betul sekali, itu berbentuk lingkaran. Selain uang koin, ya, ada piring. Piring juga berbentuk lingkaran. Oke, betul sekali. Adik-adik pintar-pintar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke belah ketupat.
Nah, yang dimana belah ketupat merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, serta kedua diagonalnya berpotongan lurus. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar yang telah dibuat. Nah, sekarang kita ulang ya definisi tadi. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, ini dia sisi yang sama panjang. Setelah itu dia memiliki yang dimana kedua diagonalnya berpotongan lurus. Nah, ini kedua diagonalnya berpotongan lurus. Itulah belah ketupat. Sekarang kita lanjutkan ke jenis yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis yang keenam, yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar yang memiliki dua panjang sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Inilah yang dimaksud dengan dua panjang sisi yang berdekatan sama panjang. Ini. Dan diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, dari gambar yang ada di papan yang telah dibuat, mari kita analisa sisi dari layang-layang. Yang dimana sisi dari layang-layang yaitu panjang sisi AB sama panjang dengan sisi AD. Kemudian panjang sisi DC sama panjang dengan sisi BC. Nah, lalu kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dengan diagonal DB. Nah, itulah adik-adik tentang layang-layang dan sisinya serta diagonalnya. Kita lanjutkan ke jenis yang ketujuh. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis yang ketujuh, yaitu trapesium. Yang dimana trapesium merupakan sebuah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Nah, adik-adik perhatikan gambar yang sudah dibuat di papan ya. Yang dimana sisi AB sejajar dengan sisi DC. Lalu sisi DA sejajar dengan sisi CB. Nah, itulah sisi-sisi yang sejajar dalam trapesium. Adik-adik juga bisa menganalisanya sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jenis yang terakhir. Untuk jenis bangun datar yang terakhir yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang merupakan sebuah bangun datar yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta juga memiliki sudut-sudut yang sama besar. Nah, perhatikan gambar yang telah dibuat di papan, yang dimana sisi AB sejajar dengan sisi DC. Lalu untuk sisi AD dengan sisi BC. Nah, itulah tentang sisi dari jajar genjang yang telah dibuat di papan. Nah, untuk contoh-contoh benda yang berbentuk jajar genjang di sekitaran kita bisa seperti penghapus yang berbentuk seperti jajar genjang dan juga corak pada keramik. Nah, adik-adik bisa temui pada sekitaran adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi kesebangunan. Yang dimana dua bangun dikatakan sebangun apabila memiliki syarat, yaitu kedua bangun itu memiliki ukuran sudut yang seletak sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, di sini saya sudah menggambarkan dua buah persegi, yang dimana ada persegi yang berukuran kecil dan persegi yang berukuran lebih besar. Nah, untuk membuktikan dua persegi ini merupakan bangun yang sebangun, di mana kita yang pertama harus menghitung banyak sisi masing-masing. Nah, untuk kita mulai dari persegi yang kecil ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini persegi kecil mempunyai 4 sisi. Kita lanjutkan ke persegi yang ukuran besar. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Juga sama memiliki 4 sisi. Nah, setelah kita menghitung sisi, kita akan menghitung titik sudutnya. Oke, kita hitung titik sudutnya mulai dari persegi yang kecil. Ada 1, 2, 3, 4. Juga sama memiliki 4 titik sudut. Sekarang kita menghitung persegi yang berukuran besar. 1, 2, 3, 4. Nah, juga memiliki 4 titik sudut.
yang dimana besar-besar tiap sudut tersebut merupakan sudutnya adalah sudut siku-siku yang besarnya yaitu 90 derajat. Sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa sisi dan sudut dari persegi yang lebih kecil dan persegi yang lebih besar sama besar. Bila persegi yang kecil diubah menjadi ukuran yang lebih besar, maka bentuknya akan menjadi persegi yang seperti ini. Begitupun sebaliknya, apabila persegi yang berukuran lebih besar diubah ukurannya menjadi lebih kecil, maka akan menjadi seperti persegi yang ini. Nah, begitu adik-adik untuk materi kesebangunan. Sekarang kita akan lanjutkan materi yang terakhir, yaitu kongruensi segitiga. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu materi kongruensi segitiga. Nah, untuk lambang dari kongruen bisa ditulis seperti ini. Di sini juga saya sudah menggambarkan segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Lalu ada pertanyaan muncul, apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC? Nah, untuk membuktikan pertanyaan itu, kita memerlukan syarat pada kongruensi segitiga, yang dimana syaratnya ada yang pertama, sisi-sisi yang sama, yang kedua bentuknya sama, dan sudutnya pun sama. Nah, jika kita perhatikan gambar yang telah ada, ayo kita analisa bersama. Yang dimana segitiga ABC dengan segitiga ADC sama panjang. Yang dimana kita bisa tulis ya, sisi AB sama panjang dengan sisi AD. Atau kita bisa tulis sisi AB sama dengan sisi AD. Kemudian untuk sisi BC sama panjang dengan sisi DC. Ya, kita bisa tulis juga sisi BC sama dengan sisi DC. Nah, untuk sudutnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini bahwa sudutnya adalah sama, yaitu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kita tulis sudut siku-siku 90 derajat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC, karena kita sudah membuktikan bahwa sisi-sisinya juga sama panjang dan sudutnya pun sama. Jadi kita bisa tulis kesimpulannya bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Begitu adik-adik. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.